Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5921. Dan Buddhisme hanyalah istilah umum. Bahkan, Buddhisme juga memiliki banyak aliran di Tianzhu. Saat itu, aliran Buddhis yang benar-benar datang untuk berkhotbah di negara hak kita adalah 3 aliran surga, bumi, dan manusia. Setelah serangkaian perjuangan, Sekte Surgawi gagal dan mundur dari negara H. Sekte Manusia menang. Dan dengan konsep Buddhisme Mahayana, dia memenuhi syarat untuk berkhotbah di pedalaman dataran tengah negara H. Dan sekte lokal pada waktu itu awalnya adalah sekte pertempuran dan kekalahan. Bahkan ratusan biksu yang datang ke negara H. Hanya 1 orang yang tersisa untuk hidup di segala penjuru. Dan biksu ini tidak memilih untuk kembali ke Tianzhu, tetapi datang keluar benteng secara tidak sengaja. Pada saat itu masih merupakan tanah barbar di luar tembok besar, dan orang-orang di dataran tengah sama sekali tidak menyukainya. Di tempat ini, hanya ada ide pemujaan yang sederhana dan primitif. Setelah murid klan bumi memahami hal ini, dia menggabungkan agama Buddha klan bumi dengan beberapa pemujaan primitif di luar tembok besar, dan menciptakan sebuah klan bumi yang sangat khas. Dan tempat dia mendirikan sekte bumi adalah di pegunungan Qilian, di mana kuil naga emas saat ini berada. Dikatakan bahwa dia membuat apa yang disebut manik-manik 9 zi untuk mempromosikan agama Buddha pada waktu itu, dan mempromosikannya sebagai harta yang ditaburkan oleh para dewa dan tersebar di antara orang-orang. Saya menduga bahwa ketika dia membuat manik-manik zi, dia mungkin menyembunyikan beberapa rahasia budidaya seni bela diri di dalamnya, sehingga orang-orang yang mendapatkan 9 manik-manik zi ini kemudian mendapat beberapa manfaat, dan ini harus menjadi rahasia terbesar dari apa yang disebut manik-manik zi. Kemudian, sebelum dia meninggal, dia meninggalkan pepatah bahwa 9 manik-manik zi adalah 1. Dan jika dia melihat umur panjang, 9 manik-manik zi adalah 1. Dan dia akan bereinkarnasi lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini pada waktu itu misterius. Dan sekarang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan bahkan lebih misterius. Saat ini, Sekte Bumi telah diturunkan selama 18 generasi. Selama 18 generasi ini, para master sekte dari setiap generasi telah dengan penuh semangat mempromosikan Buddhisme Sekte Bumi. Atas dasar kuil naga emas, kuil agung puncak awan dan kuil puncak awan didirikan. Dan di zaman modern, sekolah klan bumi didirikan. Selain itu, selama ribuan tahun, lingkaran kelas atas di luar tembok besar pada dasarnya terkait erat dengan Sekte Bumi. Jadi, Sekte Tanah saat ini terlihat sederhana. Tetapi sebenarnya itu telah menjadi sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Bahkan beberapa tempat suci seni bela diri yang telah diturunkan selama ribuan tahun mungkin tidak sebanding dengan Sekte Bumi dalam hal latar belakang. Sederhananya, Sekte Tanah saat ini tidak terduga. Harvey York mengangguk dan berkata, tidak masalah apakah itu sekte atau faksi. Tentu tidak mudah untuk bisa berkembang selama 1000 tahun dan menjadi raksasa seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan Jimer Charlier putra Buddha? Bukankah dia putra Buddha kuil naga emas? Mengapa kamu menjadi tuan muda sekte bumi lagi? Leonardo Zambrano berkata dengan lembut. Tuan muda York, klan bumi adalah kuil naga emas. Dan kuil naga emas adalah klan bumi. Apakah itu kuil agung puncak awan atau kuil puncak awan?
Terus terang, itu semua adalah penutup mata yang dibuat oleh Sekte Bumi. Bagaimanapun, bagi para penguasa dinasti masa lalu, Sekte Tanah Bersatu benar-benar perlu ditakuti. Tapi Sekte Tanah yang terfragmentasi jauh lebih mudah untuk dihadapi. Orang yang berkuasa hanya perlu memenangkan satu keluarga dan menekan yang lain. Menghemat waktu dan tenaga. Sayang sekali dinasti dan pemegang kekuasaan ini tidak mengharapkan ini. Klan Bumi selalu berakting, dan drama ini telah dimainkan selama ratusan tahun. Dan bahkan saya sendiri mempercayainya. Terlepas dari tingkat tertinggi dari 3 kuil utama, saya khawatir orang lain tidak tahu bahwa ketiga keluarga itu sebenarnya adalah satu keluarga. Menarik, Harvey York tersenyum, melemahkan diri sendiri. Sekte Tanah ini benar-benar menarik. Bab 5922. Yang lebih menarik belum datang. Leonardo Zambrano tertawa kecil. 3 kuil utama dari Sekte Bumi memiliki pemahaman diam-diam untuk menjaga 3 kuil sebagai satu. Itu adalah posisi sekte muda dari Sekte Bumi. Dan para murid Buddhis dari 3 sekte bergiliran. Dan setiap generasi sekte muda memiliki kemungkinan besar untuk menjadi penguasa Sekte Bumi. Singkatnya, Sekte Bumi menggunakan metode ini untuk menyatukan 3 kuil selamanya. Menurut aturan, orang yang memegang posisi berpangkat tinggi Sekte Muda dari generasi ini harus menjadi putra Nuputra Buddha Kuil Puncak Awan. Tapi saya tidak tahu mengapa. Kuil Naga Emas generasi ini luar biasa tangguh. Dan Jimer Charlier Putra Buddha juga memiliki reinkarnasi dari 3 kehidupan. Yang diduga sebagai reinkarnasi dari nenek moyang Sekte Bumi. Karena ini, apakah itu kuil Naga Emas atau kuil Agung Puncak Awan? Dapat dikatakan bahwa di seluruh klan Bumi, hampir 70 hingga 80% pejabat tingkat tinggi mendukung kenaikan Jimer Charlier Putra Buddha. Meskipun Nuputra Buddha tidak bahagia, dan kuil Puncak Awan tidak puas. Dalam hal ini, dia hanya bisa menahan sebagian pikirannya. Jadi, zonasi tanah saat ini, setidaknya di permukaan, terlihat seperti sepotong besi keranjang. Dan ketika 9 manik-manik Zi disatukan, dan identitas Jimer Charlier Putra Buddha dikonfirmasi, mungkin 3 kuil utama dari Sekte Bumi akan sepenuhnya bersatu dalam kehidupan ini. Tentu saja, masih belum diketahui apakah semua ini pada akhirnya akan terjadi. Mungkin, hanya karena Jimer Charlier Putra Buddha tidak mengikuti aturan, Sekte Bumi hancur total. Pada hari kedua setelah Harvey York merenungkan informasi yang diberikan oleh Leonardo Zambrano. Sebuah Toyota Century yang sederhana perlahan-lahan diparkir di luar markas militer perbatasan. Departemen Militer Perbatasan adalah departemen militer paling sederhana di antara 9 departemen militer utama di negara H. Namun, karena terletak di perbatasan, telah menjalin hubungan gesekan dengan negara yang berperang selama bertahun-tahun. Jadi ini juga satu-satunya departemen militer di antara 9 departemen militer yang sering menghubungi tentara. Berbeda dari departemen militer di dataran tengah yang telah damai selama beberapa tahun. Departemen Militer Perbatasan memiliki bau mesiu di mana-mana. Tampaknya selama Anda mendekat, Anda bisa mencium bau mesiu yang kuat. Pintu Toyota Century terbuka. Dan Jimer Charlier sang putra Buddha, mengenakan pakaian kasual putih, berjalan turun. Di tangannya ada payung kertas minyak dari Jiangnan, yang merupakan cara terbaik untuk menghalangi matahari di gurun. Dia tidak membiarkan siapapun mengikutinya, hanya tersenyum dan berkata, "Eileen, tunggu aku di sini. Aku akan kembali paling lama 2 jam." Ada seorang wanita dengan rok pendek dengan sosok anggun dan riasan halus. Dia sedikit khawatir saat ini. Patriark muda. Mengapa tidak? Aku pergi jalan-jalan. Jimer Charlier sang putra Buddha menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jika ini hari kerja,
saya tidak akan terlalu malas untuk datang. Namun, orang yang ingin saya lihat hari ini memiliki identitas khusus. Dan apa yang ingin saya lakukan juga terkait dengan kepentingan Sekte Bumi. Saya selalu lebih hormat ketika saya keluar sendiri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Al-Majin tidak menyetujui syaratku, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Mendengar ini, wanita dengan rok pendek menghela nafas. Dan kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan menyerahkannya kepada Jimer Charlier sang putra Buddha. Ini masih Elaine. Kamu penuh perhatian. Aku belum berkeliling dunia selama bertahun-tahun. Tapi aku hampir melupakan etiket dasar ini. Setelah Jimer Charlier sang putra Buddha tersenyum ringan, dia mengambil kotak hadiah dan berjalan maju perlahan. Ketika mereka sekitar 100 meter dari pintu masuk ke markas militer perbatasan, sebuah titik merah tiba-tiba menyala di kam yang awalnya sepi. Beberapa titik cahaya ini jatuh di alis Jimer Charlier putra Buddha, dan beberapa mengunci retretnya. Jelas, tidak peduli siapa dia atau apa identitasnya. Tidak ada penjelasan yang sempurna untuk mendekati tentara perbatasan secara acak saat ini. Dan konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Bab 5923. Sambil menyipitkan mata di depan, Jimer Charlier putra Buddha tersenyum dan berkata dengan ringan. Di bawah Jimer Charlier putra Buddha, saya telah membuat janji dengan Komandan Al-Majin untuk bertemu hari ini. Mendengar ini, titik merah yang semula terkunci padanya menghilang seketika. Dan kemudian pintu besi yang terkunci perlahan mulai pada saat ini dan terbuka ke keduanya sisi. Melihat adegan ini, Jimer Charlier sang putra Buddha menunjukkan ekspresi tak terduga di sudut mulutnya. Dan kemudian dia membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Tidak ada halangan di sepanjang jalan. Dan tidak ada sersan yang terlihat pada saat yang sama. Seolah-olah seluruh kam kosong dan kosong. Tetapi Jimer Charlier sang putra Buddha, yang sedang berjalan, tahu betul bahwa pada saat ini, setidaknya ada ratusan senjata api menghadapnya. Jika ada yang salah dengan diri Anda, atau jika ada yang melampaui batas, saya khawatir pada saat berikutnya, senjata api itu akan menembak pada saat yang sama. Mengalahkan diri mereka sendiri menjadi saringan. Namun, Jimer Charlier sang putra Buddha tidak terlalu merasakan bahaya yang mengancam ini. Dia hanya berjalan perlahan dengan tangan di punggungnya, dan akhirnya sampai di tepi danau buatan. Ada sebuah danau buatan di padang pasir, yang merupakan perilaku yang sangat boros, karena untuk mempertahankan danau ini, dibutuhkan banyak sumber daya manusia dan materi, terutama sumber daya air. Namun keberadaan danau buatan ini membuat kawasan ini terasa seperti mata air angin dan gerimis, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Di sebuah paviliun yang terbuat dari manik-manik emas ungu, seorang wanita berseragam militer sedang bermain Go. Yang disebut Go ini tidak bermain melawan apapun, tetapi jelas memecahkan sisa yang telah terkenal sejak zaman kuno. Untuk wanita berseragam, sepertinya dalam permainan catur tidak ada lawan di dalam dunia. Lawannya datang dari sejarah panjang. Melihat wanita yang terobsesi dengan sisa-sisa pertempuran, Jimer Charlier sang putra Buddha tidak peduli, tetapi menyaksikan dengan diam. Meskipun wanita itu mengenakan seragam militer, dia terlihat heroik. Namun meski begitu, tidak ada cara untuk menyembunyikan penampilannya yang tak tertandingi. Meskipun dia memiliki rambut pendek sekarang, terlepas dari temperamen, penampilan, atau sosoknya, dia jelas merupakan pilihan terbaik di kalangan kelas atas negara H. Yang disebut ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh dan bulan yang tertutup dan bunga yang memalukan mengacu pada kecantikan seperti dia. Rao adalah karakter seperti Jimer Charlier putra Buddha.
yang dapat dikatakan telah melihat semua jenis bakat yang makmur di dunia. Tetapi ketika dia melihat wanita di depannya saat ini, dia masih merasakan sedikit goyangan di hatinya. Jantung, seolah-olah ada riak yang berkedip. Wanita ini adalah salah satu dari 4 komandan Departemen Militer Perbatasan. Dan dia berasal dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Alma Jin, yang tertua dari keluarga Jin di Mordu. Melihat wanita itu diam-diam. Setelah putra terakhir jatuh, Jimer Charlier, putra Buddha dengan lembut membelai telapak tangannya dan berkata, "Hebat. Fantastis. Tidak bisa ditemukan. Anak ini tampaknya kacau. Tetapi pada kenyataannya, ia dibunuh dan kemudian dilahirkan kembali. Jika satu anak jatuh, permainan akhir bisa dipatahkan. Sepertinya bahkan dalam sejarah yang panjang, Komandan Jin tidak memiliki lawan." Mendengar ini, mata wanita pemain catur Alma Jin berkedip sedikit. Dia meletakkan kotak catur di tangannya, berbalik untuk melihat Jimer Charlier putra Buddha, dan berkata, "Ternyata itu adalah sekte bumi Buddha. Menurut legenda, ia bereinkarnasi 3 kali, dan Raja Kong ketiga lahir. Jimer Charlier, putra dari Patriark Muda Buddha, kenapa kamu tidak ingin datang ke perkemahanku untuk mempromosikan agama Buddha tanpa menjadi anak jiwamu yang bereinkarnasi di Gunung Kilian? Sangat disayangkan bahwa orang-orang di tempat kami percaya pada senjata api di tangan mereka sendiri. Kami tidak memiliki minat sedikit pun pada kehidupan masa lalu. Kehidupan ini, surga dan neraka." Jimer Charlier putra Buddha tertawa dan berkata, "Teori reinkarnasi hanyalah sarana untuk menipu orang-orang percaya yang bodoh. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Orang-orang hanya memiliki kehidupan ini dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Jika kamu tidak mendapatkan segalanya dalam hidup ini, bagaimana dengan kehidupan selanjutnya?" Bab 5924. Alma Jin berkata dengan acuh tak acuh. "Ini didengar oleh orang-orang percaya sekte bumi Anda. Saya khawatir banyak orang akan meruntuhkan kepercayaan mereka, kan?" Jimer Charlier putra Buddha tersenyum sedikit. "Anda harus mengatakan sesuatu untuk seseorang. Di depan orang yang bijaksana seperti Komandan Jin. Tidakkah saya akan tertawa dan murah hati ketika saya mengatakan bahwa Buddha Dharma bukan Buddha Dharma? Ngomong-ngomong, aku benar-benar malu datang ke sini untuk mengganggu Komandan Jin kali ini. Jadi, saya secara khusus membawa pil nektar dari kuil naga emas yang telah diabadikan di depan Sang Buddha selama 100 tahun. Benda ini terbuat dari lebih dari 50 jenis eliksir. Meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai obat ajaib, tapi secara umum, jika ada 3 bencana dan 6 penyakit, kikis sedikit dan telan, dan obatnya akan sembuh. Tentu saja, dalam hal sarana dan kekuatan Komandan Jin, benda ini sama sekali tidak berguna. Tapi bawahan mungkin berguna saat itu." Saat berbicara, Jimer Charlier putra Buddha mengeluarkan kotak hadiah dan meletakkannya di atas meja. Lalu membuka tutupnya. Dan pil obat merah tua muncul. "Pil mana?" "Salah satu harta dari sekte bumi." Alma Jin tertegun sejenak. Dengan temperamennya yang dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pil obat merah tua ini. Hal ini, meskipun tidak dapat membuat penelan menjadi abadi, tetapi orang mati yang hidup, daging dan tulangnya, dapat dengan mudah melakukannya. Bagi Kementerian Perang, ini adalah harta yang tak terbayangkan. Menurut rumor, formula pil obat ini telah lama hilang. Dan beberapa yang tersisa di tangan sekte bumi adalah hal-hal yang dikeluarkan oleh para biksu besar dari dinasti masa lalu dari pemakaman. Dan Alma Jin, yang telah melihat banyak dunia, pada dasarnya tidak memiliki banyak minat pada hal-hal lain di dunia. Tapi pil nektar ini,
dia tidak memilikinya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah memegang pil nektar dan melihatnya untuk waktu yang lama, Al-Majin dengan enggan mengembalikan pil obat itu. Kemudian, setelah dia memberi isyarat kepada pelayan untuk membawakan 2 cangkir teh, dia menyipitkan mata bunga persiknya yang panjang dan sempit dan menatap si San. Seng berkata, "Patriark muda, kamu belum mengatakan tujuan kali ini. Seperti kata pepatah, tidak ada jasa yang tidak dihargai. Jika kamu tidak menjelaskan tujuannya, aku tidak berani menerima pil nektarmu secara gratis." Cimer Charlier sang putra Buddha tersenyum ringan dan berkata, "Nona, Jin terlalu banyak berpikir. Saya hanya berpikir bahwa semua orang berada di luar perbatasan, dan selalu ada waktu untuk bertemu. Mari kita bertemu dulu dan menyapa. Lebih baik bertemu nanti, kan? Adapun pil nektar ini, itu hanya upacara pertemuan belaka. Nona Jin, jangan khawatir tentang itu." Judul berubah dari Komandan Jin menjadi Nona Jin, yang menjelaskan sikap Cimer Charlier putra Buddha sampai batas tertentu. Dan itu juga merupakan cara Cimer Charlier putra Buddha untuk menutup hubungan antara keduanya secara diam-diam. Al-Majin menyipitkan matanya sedikit, dengan cita rasa pedesaan dan kota. Lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Meskipun dunia tidak tahu banyak tentang sekte muda, tapi aku tahu bahwa tindakan patriark muda tidak akan pernah tanpa tujuan. Sikapmu sekarang membuatku sangat takut. Mungkin, suatu hari aku akan ditelan oleh patriark muda, memakannya dan menghapusnya. Jadi, sekte muda tidak menjelaskan tujuannya, apalagi pil nektar. Bahkan jika kamu memberiku bunga liar di pinggir jalan, aku tidak akan berani menerimanya. Bagaimanapun, semua hal yang diberikan oleh orang luar di dunia ini telah lama diam-diam ditandai dengan harga. Daripada menunggu sampai nanti untuk mengetahui berapa harganya, dan lengah, lebih baik melihat labelnya sekarang," kata patriark muda. "Kan?" Al-Majin tersenyum seperti bunga, seolah melihat semua pikiran Cimer Charlier putra Buddha. Bab 5925. Mendengar kata-kata Al-Majin, sedikit ketidakberdayaan melintas di wajah Cimer Charlier putra Buddha. Seolah-olah ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan. Tetapi karena Al-Majin telah berbicara sampai pada titik ini, maka tidak ada artinya baginya untuk bersembunyi dan menyelipkan. Nona Jin seharusnya tahu tentang 9 manik Zi besar. Saat ini, dari 9 manik-manik Zi yang legendaris, selain dari manik-manik Zi bermata 1 dan manik-manik Zi bermata 9, 7 sisanya ada di sekte bumi saya. Saya tahu bahwa Nona Jin juga tertarik dengan 9 manik-manik Zi ini ketika dia berada di luar tembok besar. Namun, saya bisa berbicara terus terang di sini. Di antara 9 manik-manik Zi, tidak ada rahasia keabadian. Jika ada, patriark sekte bumi kita tidak akan meninggal, kan? Al-Majin tersenyum ringan dan berkata, "Saya tentu saja tidak percaya pada keabadian. Tetapi beberapa orang tua di klan sangat tertarik dengan ini. Bagi mereka, selama ada hikmahnya, mereka akan mencoba 1 atau 2. Meskipun aku adalah anggota klan berpangkat tinggi, tetapi orang-orang tua ingin melihat manik-manik 9 Z dan melihat apa yang disebut kemungkinan keabadian. Sebagai junior, aku tidak bisa merusak pikiran mereka, kan? Jika sekte muda ingin membujukku untuk menyerahkan 9 manik-manik Z itu, akan lebih baik untuk tidak membuka mulut mereka." Cimer Charlier putra Buddha tersenyum diam-diam dan berkata, "Nona Jin akan meremehkan band yang patriark. Karena saya di sini hari ini, wajar untuk bersikap terbuka dan jujur. Jika Nona Jin bersedia menyerahkan 9 manik-manik Z, maka tentu saja semua orang akan senang. Tetapi bahkan jika Nona Jin enggan menyerahkan 9 manik-manik
Zi. Sekte Ben yang juga berpikir bahwa ada kemungkinan kerjasama antara Anda dan saya. Alma Jin berkata ringan. Kemungkinan apa? Tujuan antara kamu dan aku sudah bertentangan. Bukan. Cimer Charlier sang putra Buddha berdiri dengan tangan di punggungnya. Melihat di danau buatan di kejauhan. Dan tersenyum ringan. Nona Jin. Pernahkah Anda mendengar bahwa semua jalan menuju Roma? Alma Jin sedikit mengernyit. Cimer Charlier the Son of Buddha melanjutkan. Untuk Nona Jin. Manfaat terbesar dari mendapatkan 9 Zibets adalah bahwa itu akan membuat Anda stabil di keluarga Jin. Di Mordu. Dan membiarkan orang-orang tua itu pergi keluar untuk mendukung Anda dan membuat kamu benar-benar bos. Kan? Jika itu masalahnya. Tidak masalah apakah Manik-Manik Zi atau Manik-Manik Zi. Selama saya memiliki sarana untuk membuat Nona Jin Anda benar-benar naik. Maka apakah Anda mendapatkan Manik-Manik Zi atau tidak? Apa bedanya? Pada Nona Jin. Setelah hening beberapa saat. Alma Jin berkata perlahan. Apa artinya kamu harus membuatku benar-benar menjadi yang teratas? Sederhana. Tekan orang dengan kekuatan. Sekte Bumiku memiliki pelindung Dharma King Kong dan seorang master sekte yang menyerang alam kesatuan surga dan manusia. Selama Sekte Bumiku bersedia sepenuhnya mendukung Nona Jin. Dalam hal metodemu, Nona Jin, itu tidak sulit untuk memusnahkan pesaing lain di klan, kan? Tunggu sampai lawan yang bersaing mati. Lalu untuk Nona Jin, bukankah itu hal yang biasa? Salah satu caranya adalah mendapatkan dukungan penuh dari Sekte Tanah saya, menyapu tentara, dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Salah satu caranya adalah menjadi musuh Sekte Bumiku. Setelah semua kerja keras, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan 9 Manik-Manik Zi, dan bahkan membuang hidupmu keluar benteng. Pada akhirnya, aku lebih baik dihancurkan daripada ubin yang rusak. Untuk Nona Jin, Anda harus tahu apa yang harus dipilih selanjutnya, kan? Mendengar ancaman Cimer Charlier putra Buddha yang tampaknya tidak ada, wajah Alma Jin sedikit tenggelam. Dia mungkin tidak takut pada Sekte Bumi, tetapi baginya, itu sepertinya tidak masuk minatnya untuk melawan Sekte Bumi yang misterius dan mendalam sampai akhir. Bab 5926. Setelah menyipitkan mata sejenak, Alma Jin berkata dengan ringan, jika kita bekerja sama, kondisinya tidak akan sesederhana itu, kan? Rasa sakit. Berbicara dengan orang bijak adalah rasa sakit. Cimer Charlier putra Buddha tersenyum. Jika saya ingat dengan benar, suami Mandy Cimer dari pintu ke pintu. Kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu Anda. Disebut Harvey York, kan? Mata Alma Jin berkedip sedikit. Dan kemudian perlahan berkata, ada orang seperti itu. Namun, Mandy Cimer seharusnya sudah menceraikan Harvey York sekarang. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Mordu Jin kita. Ya, Cimer Charlier putra Buddha tersenyum. Lalu bagaimana saya bisa mendengarkan bawahan saya Giovanni Arevalo? Dharma mengatakan bahwa ketika dia pergi untuk menunjukkan cintanya kepada Mandy Cimer, Harvey York ini melompat keluar dan mengatakan wanitanya. Awalnya, pernikahan antara kita berdua adalah sesuatu yang bisa lebih jauh meningkatkan rasa saling percaya. Kasihan. Alma Jin menatap Cimer Charlier putra Buddha dengan penuh arti. Dan kemudian berkata dengan ringan, Patriark muda, meskipun saya tidak tahu pernyataan pernikahan Anda, itu sedikit tulus. Namun, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk memutuskan pasangan nikah untuk kepala rumah. Setidaknya, saya tidak memiliki kualifikasi ini sekarang. Tidak masalah. Cimer Charlier putra Buddha tersenyum. Bukan giliran Sekte muda saya yang pusing dengan urusan bawahan saya seumur hidup. Juga, bahkan jika kamu sakit kepala, kamu harus menunggu sampai Nona Jin mengambil alih.
Kan? Yah, kenapa Nona Jin tidak memberitahuku? Kemampuan apa yang dimiliki Harvey York untuk mendapatkan akses ke Mandy Zimmer? Dalam hal ini, saya juga bisa memberitahu bawahan saya. Jangan kodok mau makan daging angsa. Alma Jin menatap Jimmer Charlier putra Buddha dalam-dalam. Lalu menoleh sedikit dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang dia. Setelah setengah jam, Jimmer Charlier sang putra Buddha meninggalkan kamp dan memasuki kursi belakang Toyota Century. Mobil mulai perlahan dan masuk ke Huancheng Expressway di luar kota tembok besar. Setelah kamp di belakang benar-benar tertutup oleh badai pasir, Van Elaine yang mengenakan rok pendek menyerahkan secangkir tupperware kepada Jimmer Charlier. Dan kemudian tersenyum, patriark muda. Apakah Alma Jin ini tahu bagaimana menjadi seorang pria? Apakah Anda sudah memberikan semua informasi tentang nama keluarga York? Saat dia berbicara, kaki putihnya yang panjang ditumpuk menjadi satu. Warna gading dan sentuhan lembutnya membuat siapapun ingin menyentuhnya. Tetapi Jimmer Charlier sang putra Buddha tidak melihatnya. Tetapi menggelengkan kepalanya dan katakan tidak. Bukan hanya tidak, tapi sangat aneh. Awalnya, saya telah menguasai ritme negosiasi. Dan saya harus bisa membiarkan dia bekerja sama dengan saya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah aku menyebut kata Harvey York, seluruh aura Alma Jin tampak berubah. Seolah-olah dia memiliki tingkat kecemburuan tertentu terhadap Harvey York itu. Setelah mengatakan ini, mata Jimmer Charlier putra Buddha sedikit menyipit. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Alma Jin tidak terlalu takut pada sekte bumi, tetapi juga menunjukkan bahwa identitas, latar belakang, kekuatan Harvey York, mungkin jauh di luar imajinasinya. Kalau tidak, Vixen seperti Alma Jin bahkan tidak akan melepaskan pil mana yang dia suka. 10 keluarga teratas berada di luar tembok besar kali ini. Dan itu normal bahwa juru bicara yang sebenarnya sulit untuk dihadapi. Kata Van Elaine, sekte muda. Mungkin kita bisa memilih untuk bekerja sama dengan Aula. Panjang umur, Tuan Wei Yang. Dia telah menghubungi kami 3 kali. Aula panjang umur Jimmer Charlier putra Buddha menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan. Menghela nafas setelah beberapa saat. Mencari kulit dengan harimau. Bab 5927. Ketika Wei Yang, salah satu dari 12 hukum dukungan duniawi, Jimmer Charlier, putra Buddha dan Aula panjang umur, hendak bertemu, Harvey York akan menonton Mandy Zimmer di Wai International Hotel selama beberapa hari ke depan. Di satu sisi, kepala Mandy Zimmer diturunkan kali ini, yang benar-benar menyebabkan tubuhnya berubah dari baik menjadi buruk. Meskipun Harvey York adalah ahli seni bela diri dan tahu ribuan teknik membunuh, dia bukan ahli kedokteran. Jadi ketika dia mengambil tindakan, meskipun dia bisa menyelamatkan nyawa Mandy Zimmer, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dan membuatnya sembuh seketika. Di sisi lain, Harvey York menunggu dengan tenang, ingin melihat apa yang akan dilakukan Jimmer Charlier sang putra Buddha. Lagi pula, Giovanni Arevalo dipaksa berlutut dan memukuli wajahnya sendiri. Sungguh memalukan bagi klan bumi. Harvey York tidak bisa mempercayainya. Sifat Jimmer Charlier sang putra Buddha begitu tenang. Dia bahkan bisa menanggung hal seperti itu. Pada sore hari ketiga, Juliet Romero datang ke Harvey York dengan tatapan aneh. Dan berbisik, Tuan Muda York, Nu putra Buddha kuil puncak. Awan meminta wawancara. Dia, Harvey York sedikit terkejut. Apakah Anda datang secara terbuka? Atau diam-diam? Juliet Romero berkata, pasti ada banyak cara untuk menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya. Mendengar ini, wajah Harvey York menunjukkan ekspresi yang berarti. Dan kemudian dia berdiri dan berkata, pergi, buka sebuah kotak,
dan perlakukan putra Buddha kita dengan benar. Setengah jam kemudian, di dalam kotak yang tenang, putra Sang Buddha memegang cangkir teh pasir ungu di tangannya. Dan setelah meneguk beberapa teguk, dia memandang Harvey York dengan ekspresi aneh dan berkata, "Tuan Muda York, saya mendengar bahwa Anda tidak hanya menghadiahi Giovanni Arevalo beberapa tamparan, dan memaksanya untuk berlutut ke wanita untuk mengakui kesalahannya. Generasi Buddha yang arogan dan mendominasi sebelumnya, sekarang sangat rendah di depan Harvey York, dengan sikap harimau ompong. Jika Harvey York tidak melihat kesombongannya sebelumnya, dia masih tidak akan mempercayainya. Dia adalah salah satu dari 3 putra Buddhis dari Sekte Bumi." Setelah meletakkan cangkir teh di tangannya, Harvey York berkata dengan ringan, "Apa yang melindungi hukum dan tidak melindungi hukum? Terus terang, itu hanya pelayan Jimer Charlier putra Buddha. Bukankah normal menerima sedikit hukuman karena menyinggungku? Lagi pula, di dunia ini, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mengakuinya. Dan jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak." Kemudian Harvey York melirik Noah putra Buddha. "Anda anak dipukuli di wajah oleh saya dan berlutut. Anda, seorang putra Buddhis, tidak memiliki wajah di sini dengan saya. Anda hanyalah pelindung Dharma. Sungguh omong kosong. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda York. Saat ini, Noah putra Buddha tampak seperti ibu tirinya akan menikah. Dan dia menunjuk Harvey York dengan jempol dan berkata, "Saya telah melihat orang-orang dari kuil naga emas. Saya telah melihat mereka tidak bahagia. Sayang sekali saya tidak berada di tempat kejadian dan melihat adegan." Giovanni Arevalo berlutut dan mengaku dengan matanya sendiri, "Jika tidak, saya kemungkinan besar akan memiliki pikiran yang jernih dan pikiran yang santai. Dan kultivasi saya akan melangkah lebih jauh." Ketika dia mengatakan ini, mata Nu putra Buddha bersinar dengan cahaya. Siapapun dapat melihat bahwa dia memiliki dendam yang mendalam dengan Giovanni Arevalo. Atau harus dikatakan dengan kuil naga emas. Jika tidak, tidak akan begitu. Apakah permusuhanmu dengan kuil naga emas sebesar itu? Harvey York memandang Nu putra Buddha dengan penuh minat. "Bukankah Jimer Charlier putra Buddha baru saja merampokmu dari posisi Tuan Muda Sekte Bumi? Adapun membiarkan generasi putra Buddhis Anda jatuh cinta pada mereka. Bukankah kalian umat Buddha selalu memperhatikan pembayaran keluhan dengan kebajikan? Pah!" Nu putra Buddha meludah ke tanah dengan air liur. Dan tidak ada sikap Buddha sama sekali. "Tuan Muda York, Anda tidak tahu apa-apa. Di sekte tanah kami, ada tradisi yang disebut sekte muda untuk duduk bergantian. Datang ke rumah saya tahun ini. Menurut tradisi, aku seharusnya menjadi sekte muda dari Sekte Bumi. Tetapi para bajingan di kuil naga emas pindah dari Jimer Charlier putra Buddha untuk bertarung denganku. Dan secara paksa mengambil alih posisi Tuan Muda." Bab 5928. Masalah ini bukan hanya untukku, tetapi juga sangat memalukan bagi seluruh kuil puncak awan. Harvey York berkata dengan ringan, "Bukankah gurumu dengan kekuatan King Kong semuanya pergi ke kuil naga emas? Dan juga membawa manik-manik Zi ke sana? Menurut apa yang kamu katakan, sayang sekali. Kedua belah pihak sudah lama sekarat. Bukan? Apakah hal seperti ini akan terjadi lagi?" Mendengar kata-kata Harvey York, Nu putra Buddha tampak malu untuk beberapa saat. Dan kemudian berkata dengan marah, "Itu karena guru percaya bahwa Jimer Charlier putra Buddha adalah reinkarnasi dari leluhur Sekte Bumi. Karena omong kosong inilah Jimer Charlier putra Buddha. Bajingan itu lahir entah dari mana. Dan setelah mengambil posisi sekte mudaku, seluruh kuil puncak awan tidak hanya menolak untuk mendukungku, tetapi juga menekanku, mencegahku menemukan masalah.
Dengan Jimer Charlier putra Buddha. Apa yang mereka katakan? Kehidupan ini ditakdirkan untuk menjadi era besar bagi kebangkitan Sekte Bumi. Saya harap saya memiliki pemahaman tentang situasi keseluruhan. Dan tidak mempengaruhi situasi keseluruhan karena emosi pribadi. Saya ganggu. Jika sumber daya yang seharusnya menjadi milikku. Jika itu jatuh padaku. Aku sekarang memiliki kekuatan Dewa Perang. Jika posisi Sekte Muda yang semula milikku dikembalikan ke aku, sekarang aku bisa menjadi generasi muda nomor 1 di luar tembok besar. Juga, untuk mencegah bajingan itu dari Jimer Charlier putra Buddha dari menemukan keengganan dan ambisi saya hanya bisa berpura-pura menjadi bajingan yang tidak punya pikiran. Jika bukan karena itu, aku mungkin sudah dibunuh oleh Jimer Charlier. Putra Buddha sejak lama, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda berpura-pura seperti ini? Bagaimana perasaan saya bahwa Anda hanya melakukan yang terbaik sejauh ini? Anda, Putra Buddha dicekik oleh Harvey York dan hampir menjadi gila. Tetapi mengingat tujuan dari ini, dia masih mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, kamu membuat Giovanni Arevalo menderita kerugian besar kali ini. Bagi saya, itu adalah hal yang sangat bagus. Meskipun saya tidak melakukannya sendiri, tetap menyenangkan melihat Jimer Charlier yang anak keparat Buddha menderita. Bagaimanapun, aku membenci Jimer Charlier putra Buddha dan orang-orang di sekitarnya. Sayang sekali aku tidak memiliki kekuatan sepertimu. Tuan Muda York. Jika tidak, dia akan setinggi 3 meter sekarang. Berbicara tentang ini, masih ada ketidakberdayaan dan kesedihan di wajah Putra Buddha. Di mata orang luar, dia adalah Buddha tingkat tinggi, dengan sumber daya dan energi yang tak terhitung jumlahnya di tangan. Dan dia bahkan dapat menutupi langit dengan satu tangan di luar benteng. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa apa yang dia pegang saat ini sedikit ilusi dan sedikit mustahil untuk dipahami. Begitu Jimer Charlier sang putra Buddha mengambil alih sepenuhnya suatu hari nanti, dia mungkin akan tamat. Bagaimanapun, Jimer Charlier sang putra Buddha awalnya menginjak dirinya sendiri untuk naik. Jadi, apa maksudmu dengan ini hari ini? Terima kasih. Harvey York memandang Noah putra Buddha dengan setengah tersenyum. Ekspresi putra Buddha sedikit serius. Dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, kami orang Ming tidak berbicara secara diam-diam. Memang ada sedikit dendam antara kamu dan aku sebelumnya. Tetapi di hadapan kepentingan, apa dendam kecil ini? Bagaimanapun, Jimer Charlier sang putra Buddha awalnya menginjak dirinya sendiri untuk naik. Jadi, apa maksudmu dengan ini hari ini? Terima kasih. Harvey York memandang Noah putra Buddha dengan setengah tersenyum. Ekspresi putra Buddha sedikit serius. Dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, kami orang Ming tidak berbicara secara diam-diam. Memang ada sedikit dendam antara kamu dan aku sebelumnya. Tetapi di hadapan kepentingan, apa dendam kecil ini? Bagaimanapun, pada saat ini, kita memiliki musuh yang sama. Dan musuh dari musuh seringkali adalah teman. Saya percaya bahwa jika Anda dan saya bekerja sama, Anda pasti akan mampu menginjak Jimer Charlier sang putra Buddha. Mengatakan tujuan perjalanan ini. Wajah Putra Buddha penuh antisipasi. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dan kekuatan Harvey York. Jadi dia penuh harapan dan harapan pada saat ini. Tidak perlu. Harvey York tersenyum. Mengulurkan tangan dan menepuk bahu Noah Putra Buddha. Cukup bagi saya untuk menginjak-injak Jimer Charlier Putra Buddha sampai mati. Bab 5929. 10 menit kemudian, putra sang Buddha berjalan keluar dari pintu keluar api di luar hotel tembok besar. Dan kemudian dia dengan cepat masuk ke sebuah van hitam biasa-biasa saja di sudut jalan. Van mulai dengan cepat
dan kemudian masuk ke gang. Setelah beberapa film, itu menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Diperkirakan sehebat apapun orang, mereka tidak akan bisa mengetahui dari mana pemilik mobil van ini untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan jalan yang ramai, Nu putra Buddha menghela nafas lega. Lalu dia mengeluarkan sebotol air mineral dari Kekaisaran Prancis dan mengambil sip. Wajahnya sangat rumit dan kelelahan. Bergaul dengan Harvey York adalah proses yang sederhana dan menyenangkan. Tetapi untuk beberapa alasan, Nu putra Buddha merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Pada saat ini, kaca privasi di barisan belakang perlahan-lahan diturunkan. Dan seorang pria yang mengenakan jubah biksu kuning cerah dengan 9 bekas luka cincin di kepalanya, yang tidak dapat mengetahui usianya, berkata perlahan pada saat ini. Bagaimana? Mendengar suara pria itu, ekspresi bawah sadar Nu putra Buddha menjadi serius, dan berkata, "Guru, saya sudah bertemu Harvey York. Hanya dapat dikatakan bahwa anak ini adalah orang yang terlalu percaya diri. Dia tidak hanya menolak ketulusan saya dalam bekerja sama, tetapi juga menyatakan bahwa dia bisa memecahkan Jimer Charlier putra Buddha sendiri." Biksu di barisan belakang tertegun sejenak, dan warna aneh muncul di wajahnya. "Apakah Anda menurunkan postur Anda sesuai dengan apa yang saya katakan?" Putra Buddha cemberut dan berkata, "Tidak hanya posturnya yang cukup rendah, tetapi juga apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Saya telah mengatakan semuanya." Tapi yang bermarga York sama sekali tidak tertarik. Mungkin seperti yang dia katakan, dia sama sekali tidak takut pada Jimer Charlier putra Buddha, dan dapat memecahkan Jimer Charlier putra Buddha kapan saja. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jangan katakan bahwa 70% dari sumber daya sekte bumi ada di tangan Jimer Charlier putra Buddha. Tidak mudah untuk menyelesaikannya hanya dengan menghormati naga dan harimau. Ketika dia mengatakan ini, Nu putra Buddha tampak sedikit menghela nafas. Di kursi belakang, gurunya, Rahu King Kong of Cloud Top Temple yang legendaris, sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, "Dua kemungkinan. 1. Harvey York memang memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan Jimer Charlier putra Buddha. Tapi aku selalu merasa kemungkinannya tidak tinggi. Bagaimanapun, sekte bumi kita telah diturunkan selama bertahun-tahun. Dan fondasinya sangat dalam, yang langka di dunia. Yang kedua adalah bahwa label harga kami tidak cukup. Beberapa anak muda selalu berpikir bahwa kekuatan mereka tak terduga dan bahwa mereka maha kuasa. Dia harus menghadapi sedikit kemunduran sebelum dia menyadari bahwa, dalam banyak kasus, bekerja sama dengan orang lain adalah situasi yang saling menguntungkan. Kirim beritanya. Saya pikir Angel Asgari sudah lama menunggu berita ini. Bukankah dia selalu ingin tahu bagaimana murid pertamanya meninggal? Kami berhasil menyelidiki dengan jelas. Dan belum terlambat untuk memberi tahu mereka sekarang. Kan? Kata-kata Rahu King Kong acuh tak acuh. Dan dia tidak peduli sama sekali di antara kata-katanya. Yang akan membuat seluruh situasi di luar tembok besar menjadi lebih berbahaya. Tampaknya untuk mencapai tujuannya sendiri, dia dapat menggunakan apa saja. Setelah mendengar ini, Nu putra Buddha ragu-ragu sejenak. Lalu dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan yang telah diedit sejak lama. Pada saat yang sama, di halaman bergaya Nordik di pinggiran tembok besar, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut dalam jubah hijau perlahan membuka mulutnya. Mata tatapannya jatuh ke arah kota di luar tembok besar, dan ada substansi di matanya. Bab 5930. Jam 9 malam, Mandy Zimmer yang sempat beristirahat beberapa hari akhirnya sembuh. Setelah bertemu Harvey York,
Dia juga tahu bahwa tidak akan banyak berguna baginya untuk tetap berada di luar tembok besar. Jadi dia meminta Harvey York untuk mengirim dirinya ke bandara. Setelah melihat Mandy Zimmer pergi, Harvey York sedikit rileks. Lagi pula, dengan Mandy Zimmer di sini, dia adalah kelemahan dan skala terbesarnya. Setelah menerima berita bahwa penerbangan mendarat dengan selamat di Wolsing International Bandara, Harvey York benar-benar lega. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Juliet Romero atas kerja kerasnya hari ini. Selain memberikan cek senilai puluhan juta sekaligus, Harvey York juga mengundang Juliet Romero untuk pergi ke bar dan minum-minum bersama. Lagi pula, sebagian besar situasi berikutnya di luar tembok besar akan naik turun. Dan jarang ada kesempatan untuk bersantai. Yang lebih baik daripada tegang. Saraf. Setelah tiba di bar, Harvey York dan rombongannya meminta sebuah kotak. Di antara cangkir dan cangkir, Harvey York memesan beberapa tugas lagi. Setelah masalah diselesaikan, Harvey York keluar dari kotak dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Dan menelepon Tyson Wood, Hallwall. Apakah itu untuk Mandy Zimmer atau situasi saat ini di negara H? Harvey York punya firasat bahwa dia ditakdirkan untuk pergi ke Wolsing. Setelah kekacauan di luar tembok besar ini diselesaikan, dia menebak bahwa dia akan berangkat. Dapat dimengerti untuk membiarkan Tyson Wood pergi ke Wolsing terlebih dahulu untuk persiapan. Awalnya, Harvey York akan menelepon Yvonne Xavier. Bagaimanapun, Yvonne Xavier adalah anggota keluarga Xavier di Wolsing. Namun setelah berpikir sejenak, dia tetap tidak menekan tombol dial, melainkan mengirim beberapa pesan sebagai salam. Lagi pula, terkadang, dia sendiri memiliki perasaan bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi Yvonne Xavier. Setelah berurusan dengan kekacauan ini, Harvey York berbalik dan berjalan kembali ke bar. Tetapi ketika dia berada di tengah jalan, dia sedikit mengernyit. Karena di pintu masuk bar, seorang pria dengan tato biru di tubuh dewa, dan beberapa pria botak saat ini, mendukung seorang wanita mabuk. Wanita itu jelas-jelas setengah mabuk. Tetapi dia jelas-jelas melawan dan berjuang. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerakannya sangat kecil. Dan di balik kepala botak ini, ada juga iblis palsu berjas, mengucapkan setiap kata burung. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kami, Tuan Muda Asgari, membutuhkan kuali seperti itu. Cepat dan bawa dia ke sana. Jika Asgari Muda menggunakannya dengan sangat baik hari ini, kerja sama antara kita berdua adalah hal yang wajar. Saat berbicara, iblis asing palsu itu menatap wanita itu dari atas ke bawah dan berkata, "Cek cek cek, itu sangat bagus. Wanita ini masih ada di siang hari. Apakah ada wanita yang disukai Tuan Muda kita yang bisa pergi?" Mampu dihargai oleh Asgari adalah berkah yang telah dia kembangkan dalam 3 kehidupan. Mampu menjadi kuali bagi Tuan Muda Asgari untuk berlatih tripod kungfu. Ini adalah asap biru dari kuburan leluhur mereka. Mengatakan kata-kata ini, iblis asing palsu menjadi semakin bangga. Harvey York mengerutkan kening pada adegan ini. Ketika wanita itu didorong dan didorong ke bidang cahaya, mata kedua belah pihak baru saja bertemu. Mulut wanita itu bergerak sedikit pada saat ini. Dan dia mengucapkan kata "selamatkan aku" sama sekali. Adapun Harvey York, dia sedikit terkejut. Karena dia tahu ini wanita. Rebecca Monroe. Bagaimana wanita muda keempat dari keluarga Monroe jatuh ke titik ini? Kuali macam apa yang mereka ambil untuk diambil oleh beberapa iblis asing palsu? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.